Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul lagi biarpun lewat online. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Pada hari ini kita akan membahas, judul firman Tuhan adalah History Maker. History Maker. Nah, di dalam History Maker ini kita akan membahas atau mempelajari satu tokoh di dalam Alkitab yang begitu terkenal, yaitu tokoh Yusuf. Nah, cerita ini dimulai ketika Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bapak Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini termasuk anak yang kecil, ada yang lebih kecil namanya Benyamin. Nah, Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf ini, bahkan lebih daripada saudara-saudara yang lain. Sehingga saudara-saudara yang lain merasa iri, ini anak emas Bapak. Yusuf pun juga membuatkan baju yang indah, jubah yang indah untuk Yusuf ini. Kemudian pada umur 17, Yusuf mulai belajar mengembalakan bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain di padang belantara, padang gembala. Di situ mereka bersama-sama. Kemudian Yusuf melihat ternyata saudara-saudaranya ini kalau jauh daripada Yakub, jauh dari pengawasan, ternyata saudara-saudaranya ini berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf tidak mau mengikuti apa perbuatan dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Yusuf melaporkan kepada Yakub tentang perbuatan kakak-kakaknya tersebut. Pada satu hari, Yusuf bermimpi. Dia bermimpi ada di ladang dan kemudian berkas daripada gandumnya Yusuf berdiri tegak. Sedangkan berkas daripada saudara-saudaranya yang lain itu datang dan sujud dan menunduk kepada berkas daripada Yusuf ini. Kemudian dalam mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi ada bulan, ada bintang, dan ada 11 bintang. Mereka semua datang sujud kepada Yusuf. Dengan 2 mimpi ini, saudara-saudaranya menjadi marah dan menjadi benci, menjadi iri kepada Yusuf ini. Dan mereka mengira bahwa wah, Yusuf ini mau menjadi pemimpin dari mereka semua. Kemudian satu kali saudara-saudaranya menggembalakan di Sikem. Yusuf pada waktu itu tidak ikut, mungkin sudah lama tidak ada kabar. Kemudian Bapak Yakub ini mungkin kepikiran. Bapak Yakub meminta supaya kepada Yusuf melihat keadaan daripada saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf pergi dan ketika hampir sampai dari kejauhan, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini melihat, wah itu Yusuf datang. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf ini. Dalam perundingan tersebut, akhirnya mereka ambil kesimpulan jangan dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur yang kering yang dekat di situ. Kemudian ketika Yusuf sudah sampai di situ, kemudian ditangkap dan kemudian jubahnya dilepaskan dan Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kering tersebut. Yusuf mungkin meronta-ronta, mungkin menangis, menjerit, minta tolong bapaknya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yusuf masuk ke dalam sumur yang kering tersebut. Dan saudara-saudaranya makan di pinggir sumur tersebut. Tiba-tiba ada pedagang dari Midian yang lewat menuju ke Mesir. Dalam perjalanan tersebut, kemudian saudara-saudaranya punya pemikiran, bagaimana kalau Yusuf dikeluarkan saja, dijual ke orang-orang Midian tersebut. Dan Yusuf kemudian diangkat, ya, kemudian Yusuf kemudian dijual dengan 20 sikal perak. Sampailah Yusuf menuju ke negeri Mesir, dia dijual ke pasar budak. Nah, di pasar budak itu ada satu orang bernama Potifar, ini adalah kepala pengawal Firaun. Melihat Yusuf ada di pasar budak dan kemudian dia membeli. Itu menjadi haknya dia. Dia memperkerjakan Yusuf ada di rumahnya. Kemudian ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf dengan rajin melakukan apa yang diperintahkan. Dia bekerja dengan jujur, dengan baik, dan kemudian ya apa yang terjadi? Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya,
luar biasa. Nah, kemudian tambah lama dilihat oleh Pak Potifar ini, Yusuf ini kok jujur, kok baik. Kemudian dia mulai mempercayai, bahkan seluruh rumah Potifar itu, seluruh pekerjaan yang ada di tempat itu, kemudian dipercayakan kepada Yusuf ini. Kemudian di rumah tersebut ada istri Potifar. Nah, Nyonya Potifar ini kelihatannya tertarik ya kepada Yusuf dan muncullah birahi terhadap Yusuf. Istri Potifar ini selalu mengajak ya untuk Yusuf mau tidur, selalu menggoda, tapi Yusuf tidak mau. Satu kali ketika rumah itu kosong, kemudian Yusuf ditarik dan diajak untuk tidur bersama. Tapi Yusuf tidak mau dan Yusuf lari, dia tinggalkan bajunya dan dia lari keluar. Kemudian istri Potifar melihat hal itu, kemudian dia mulai putar balik. Dia pegang bajunya Yusuf dan ketika Pak Potifar sudah datang, dia lapor, ini orang Ibrani namanya Yusuf, dia mau memperkosa saya. Dan kemudian Yusuf ditangkap ya, dengan mudah dan kemudian Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Kemudian di dalam penjara pun Yusuf ini menjadi kesayangan dari kepala penjara. Ya, dan kemudian Yusuf bisa bekerja dengan baik di penjara tersebut. Tambah lama kepala penjara lihat ini orang baik ini orang jujur, ini orang bisa dipercaya. Kemudian kepala penjara itu mempercayakan semua tawanan itu dipercayakan kepada Yusuf. Nah, pada satu hari di dalam penjara itu kedatangan 2 tamu narapidana, 2 tawanan baru, yaitu juru minuman dan juru roti. 2 orang ini begitu sedih karena raja melihat, wah 2 orang ini akan mengadakan satu komplotan untuk membunuh raja. Tetapi tidak tahu siapa ini. Oleh karena itu sementara mereka ditahan dulu. Kemudian satu kali keduanya bermimpi. Ketika itu mereka menceritakan kepada Yusuf mimpinya. Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut dan Yusuf pun juga berpesan kepada juru minuman. Yusuf berpesan supaya kalau satu kali kalau engkau sudah bebas, engkau sudah kembali lagi ke jabatanmu semula, ceritakan bahwa saya ini tidak berbuat dosa. Saya masuk penjara ini karena dikhianati. Tetapi ketika juru minuman ini sudah dibebaskan, sudah kembali lagi di posisinya semula, kemudian dia lupa ya kepada Yusuf. Lewat 2 tahun baru kemudian Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi. Mimpi yang pertamanya adalah Raja Firaun ada di pinggir sungai Nil. Dia melihat keluar ada lembu yang begitu bagus, begitu gemuk. Ada 7 ekor. Tetapi tidak lama lagi kemudian muncul lagi 7 ekor lembu. Begitu kurus. Dan kemudian lembu yang kurus berjumlah 7 ekor ini kemudian menggigit, memakan lembu-lembu yang bagus tadi. Dan ketika sudah dimakan semua, apa yang terjadi? Ya, ternyata lembu yang kurus itu tetap kurus. Itu mimpi yang pertama. Raja Firaun gelisah, dia tidur lagi. Dan kemudian ketika dia tidur, mimpi lagi. Dia melihat 1 gandum. Ada kemudian 7 bernasnya. Dan kemudian 7 gandum yang bagus sekali. Muncul lagi gandum yang jelek, yang kurus kering. Nah, gandum yang kurus kering ini ya itu memakan gandum yang baik ini. Ketika sudah dimakan, gandum yang kurus kering ini tetap kurus kering. Dia bingung, ya, dia gelisah. Raja Firaun berpikir, ini apa ya artinya? Lalu kemudian dia menanyakan ke semua ahli mimpi yang ada di Mesir tersebut. Ternyata tidak ada yang tahu apa artinya. Kemudian Yusuf ya tampil. Yusuf bisa mengartikan kedua mimpi Firaun tersebut. Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun kelimpahan. Dan kemudian akan disusul dengan 7 tahun kekeringan, kelaparan. Yusuf kemudian memberikan usul
memberikan masukan bagaimana cara mengatasi krisis tersebut. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Yusuf menguasai tanah Mesir. Dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dan kemudian ketika ada kelimpahan selama 7 tahun, Yusuf kemudian mengumpulkan gandum-gandum dari seluruh tanah Mesir itu dikumpulkan begitu banyak. Ketika sudah 7 tahun kelimpahan, apa yang terjadi? Disusul dengan 7 tahun kelaparan yang luar biasa. Kelaparan ini bukan hanya ada di Mesir, tapi juga ada di Kanaan, di sekeliling bangsa-bangsa sekitarnya. Termasuk juga di tanah Kanaan, tempat Bapak Yakub bertinggal. Dan apa yang terjadi ketika mereka kekurangan makanan, mereka mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan, ada persediaan gandum. Lalu kemudian Bapak Yakub menyuruh saudara-saudara daripada Yusuf pergi ke Mesir. Dan disitulah singkat cerita Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan kemudian tidak lama lagi kemudian Bapak Yakub juga bertemu dengan Yusuf. Dikira sudah mati, tapi ternyata Yusuf masih hidup dan Yusuf sekarang menjadi penguasa di Mesir. Akhirnya seluruh keluarga besar daripada Yakub semua diboyong pindah ke Mesir dan kemudian Yusuf menempatkan di satu tempat di tempat di Mesir namanya tanah Goshen. Di situ bangsa Israel terus berkembang dari 70 orang, kemudian mereka berkembang menjadi 2 juta orang. Luar biasa. Inilah cerita kisah daripada Yusuf. Dia adalah history maker. Kita lihat ada 3. Yusuf pembuat sejarah. Yang pertama itu adalah Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir. Kalau umpamanya tidak ada Yusuf, apa yang terjadi? Bangsa Mesir bisa punah, kelaparan, kekeringan. Kemudian ketika Yusuf bisa menyelamatkan, maka Firaun memberi nama Yusuf adalah Safna Panea. Safna Paanea. Artinya apa? Penyelamat bangsa. Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir. Luar biasa. Ya, seharusnya bangsa Mesir itu punah, tetapi karena ada Yusuf, maka bangsa Mesir tetap bisa mengatasi krisis. Luar biasa. Yang kedua, Yusuf menyelamatkan keturunan Yakub. Pertama, mungkin cuma 70 orang keluarga Yakub. Dan seharusnya ini adalah binasa karena kelaparan. Tetapi gara-gara ada Yusuf, sehingga mereka bisa dipelihara di tanah Goshen. Dan mereka berkembang luar biasa. Selama 400 tahun kemudian, mereka menjadi 2 juta orang. Keluarga Yakub menjadi bangsa Israel. Luar biasa. Yusuf menyelamatkan keturunan Yakub. Kemudian yang ketiga, ini luar biasa, yaitu Yusuf menyelamatkan silsilah Yesus Kristus. Kita tahu di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu ada silsilah keturunan Yesus Kristus. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Dan ini akan diteruskan Daud dan terakhir kepada Kristus. Ya, ini adalah garis keturunan Kristus. Bayangkan umpamanya, kalau pada waktu itu keluarga Yakub mati semua, maka silsilah ini berhenti. Kristus tetap lahir, tetapi tidak lewat jalur Yakub, lewat jalur keturunan yang lain. Tetapi Yakub bisa diselamatkan, kemudian keluarga besar Yakub bisa terus hidup. Apa yang terjadi? Maka silsilah ini jalan terus. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, terus sampai anak-anaknya, sampai muncul Raja Daud, sampai Kristus. Luar biasa. Di sini Yusuf menyelamatkan silsilah Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat Yusuf ini adalah pembuat sejarah. Ada 3, yaitu menyelamatkan bangsa Mesir, menyelamatkan keturunan Yakub, dan menyelamatkan silsilah Yesus Kristus. Kita melihat ada 5 rahasia, ada 5 T. Bagaimana kita menjadi history maker, bukan trouble maker.
tapi kita menjadi history maker. Kita lihat dari kehidupan Yakub, dari kehidupan Yusuf ini, kita bisa melihat apa 5 rahasia ini. Ya, yang pertama adalah tidak ikut arus. Ini pokok yang penting, tidak ikut arus. Ketika saudara-saudara Yusuf ini berbuat jahat, ketika jauh dari pengawasan orang tuanya, Yusuf tidak ikut-ikut. Bahkan Yusuf melaporkan kepada bapaknya. Yusuf tidak ikut arus, sebab dia punya pendirian yang teguh. Dia tidak ikut tingkah langkah daripada kakaknya, karena dia punya firman Tuhan di dalam hatinya. Sebenarnya Yusuf kalau mau main aman, ya diam saja. Tidak perlu lapor-lapor, ya diam saja. Justru ketika Yusuf ini lapor kepada Yakub, ini resiko bagi Yusuf. Nah, sebenarnya Yusuf kalau ikut dalam perbuatan saudara-saudaranya, tentu dia aman. Dia tidak perlu kemudian sampai dibenci, diiri, dijual, dibunuh, dan sebagainya. Tapi Yusuf punya pendirian yang teguh. Sebab dosa itu menular. Ya. Di dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, karena dosa itu bisa menular. Kalau hari-hari ini kita takut dengan wabah corona, kita jaga jarak, kita pakai masker, dan lain sebagainya. Kita stay at home saja, supaya apa? Supaya tidak tertular. Karena wabah corona itu penularannya begitu cepat. Tetapi dosa itu juga menular. Ya. Di dalam ayat 25 dikatakan, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kita harus hati-hati bahwa dosa itu menular. Kemudian kita lihat, Yusuf itu tidak ikut arus. Yusuf ini punya integritas yang kuat. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia bekerja dengan rajin, tidak malas-malasan. Biarpun dia sebagai budak, tapi dia kerjakan seperti kepada Tuhan. Yusuf bekerja dengan jujur, sebab dia tahu bahwa nama baik, biarpun dia cuma sebagai budak, nama baik itu harum di hadapan Tuhan. Dia punya integritas yang kuat sekali. Demikian juga pada hari-hari ini adalah zaman makin lama makin orang itu egosentris. Sehingga orang jujur itu makin lama makin langka. Kalau mencari orang pintar mungkin banyak. Tapi orang yang pintar dan jujur makin lama makin langka. Di dalam Mika pasal 7 ayat 2 dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Ayat 4 dikatakan, orang yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Ternyata makin lama orang jujur, orang baik, ya makin lama makin langka. Makin lama makin mementingkan dirinya sendiri. Ya, inilah yang terjadi. Kita lihat sekeliling kita keadaan seperti ini. Tapi kita mau seperti Yusuf, punya integritas yang kuat. Mungkin teman-teman kantor kita, ya ada yang berbuat jahat, ada korupsi macam-macam. Kita tetap jujur, jangan ikut-ikut mereka. Kita tetap bekerja. Mungkin kita bekerja di satu perusahaan. Kemudian pemimpin kita atau bos kita tidak melihat kita. Tapi kita bekerja seperti kepada Tuhan. Kita bisa bekerja dengan giat, dengan jujur. Kita takut. Biarpun tidak ada CCTV, biarpun tidak ada pengawasan, tapi kita takut kepada Tuhan. Inilah orang yang mau menjadi history maker, dia tidak ikut arus. Dia punya integritas yang kuat. Kemudian Yusuf juga tidak ikut arus. Dia punya standar moralitas. Ketika Yusuf diajak oleh Nyonya Potifar, ya Yusuf berani ambil keputusan. Tidak. Biarpun itu atasannya, biarpun itu adalah nyonya rumahnya. Tapi Yusuf tidak mau diajak untuk kemudian berzina. Seharusnya kalau Yusuf menuruti, itu menguntungkan bagi dia.
Ya, Yusuf mungkin bisa menikmati dosa-dosa seks, tetapi Yusuf tidak mau. Tapi justru Yusuf itu mematikan. Yusuf berani pikul salib. Tentunya ketika digoda, itu godaan. Itu kemudian panah-panah berapi. Enak. Iblis kemudian menembakkan macam-macam. Tapi dia lawan. Tidak, saya harus hidup suci. Berhari-hari Nyonya Potifar ini mengajak terus, merayu, membujuk. Tapi Yusuf menolak. Bahkan ketika satu kali Nyonya Potifar ini kemudian menarik untuk mengajak tidur, ya, Yusuf kemudian melepaskan dirinya dan dia kemudian lari. Inilah Yusuf punya standar moralitas. Kita lihat standar moralitas yang di dalam Alkitab ini seperti apa. Karena kalau menurut orang dunia, oh enggak apa-apa kok. Kalau lihat-lihat gambar porno enggak apa-apa. Pokoknya tidak melakukan. Nah, kita lihat apa kata firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Matius 5 ayat 28 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya, biarpun di dalam pikiran, kalau satu orang menginginkan perempuan lain, bukan istrinya, untuk bertindak seperti kepada istrinya, itu sudah berdosa. Itu sudah termasuk berzina di dalam pikiran dan di dalam hati. Inilah standar moralitas di dalam Alkitab, di dalam kesucian hidup nikah, hidup bujang adalah sampai di dalam pikiran, bukan perbuatan. Mungkin ada TTM, ya, teman baik, teman dekat. Oh, enggak apa-apa kok, hanya dekat-dekat saja. Pokoknya tidak melakukan seperti suami istri. Tetapi itu tipu daya iblis. Itu sudah termasuk perzinahan. Kita harus hati-hati. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mau menjadi history maker, kita harus punya standar moralitas sesuai dengan firman Tuhan. Kita sucikan pikiran dalam hati kita sehingga kudus di hadapan Tuhan. Jangan meremehkan, oh enggak apa-apa kok. Cuma lihat-lihat video porno, YouTube, mungkin foto-foto telanjang, oh enggak apa-apa. Itu berarti meremehkan. Seperti benih ular, oh enggak apa-apa, hanya kecil saja. Kalau ular jangan. Tetapi justru ketika masih benih ini, kita matikan, kita injak-injak. Telur-telur ular ini selama masih berupa telur, kita mudah untuk menginjak. Mungkin ada pikiran-pikiran cabul. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau. Kalau iblis mungkin menembakkan, wah itulah, itu perempuan cantik. Tidak, itu bukan istriku. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, selama masih berupa benih-benih, jangan diremehkan. Jangan, oh hanya pikiran saja. Tapi justru kita injak-injak, kita bunuh semua. Sebab kalau dibiarkan orang meremehkan, oh enggak apa-apa kok. Apa yang terjadi? Itu kemudian menjadi perbuatan. Itu seperti ular, sudah enggak bisa mengatasi lagi. Dan akhirnya orang itu jatuh di dalam perbuatan dosa. Nah, kita harus punya standar moralitas. Jangan dipikir, wah hanya sembunyi-sembunyi aja kok. Kan tidak ada yang tahu. Pemimpin saya kan tidak tahu. Istri saya tidak tahu. Suami saya tidak tahu. Ya, dia menyembunyikan. Tapi firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 27 sampai 28 dikatakan itu seperti orang menyimpan bara api di dalam kantongnya di sebelah dalam. Orang kan tidak tahu, ya. Pokoknya dia simpan rapat-rapat. Kasus ini, skandal ini dia simpan rapat-rapat. Oh, enggak apa-apa, pokoknya orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa bongkar itu semua. Dan kemudian bara api yang disimpan rapat-rapat itu, apa yang terjadi? Tidak tinggal diam. Bara api itu akan membakar bajunya dan hidupnya. Orang itu akan menjadi binasa. Kita harus hati-hati. Sebab apa? Zaman sekarang ini, zaman internet. Semua bisa dilihat. Baik itu bagus, baik itu jelek. Baik itu tentang sorgawi, baik itu tentang neraka. Karena itu harus hati-hati. Itu cuma di dalam genggaman kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita menyingkirkan. Mungkin kita dikirimi orang, gambar-gambar porno, video porno, kita bisa delete dalam nama Tuhan Yesus.
Jangan kemudian apa ya? Kok penasaran, kepengen lihat. Mungkin di YouTube, mungkin kita mau kebaktian online, tapi di pinggir itu mungkin keluar tawaran-tawaran atau ya YouTube porno. Lalu kemudian bergeser. Penasaran, apa ya? Kepengen lihat. Enggak, saya enggak lihat semuanya, coba kepengen lihat. Sudah kepengen itu sudah dosa. Jangan memberi celah kepada iblis. Bisa lihat 1, bisa lihat 2, 3, 4. Akhirnya orang itu menjadi terikat. Hati-hati, dosa-dosa seks hari-hari ini berbahaya ya di seluruh dunia. Karena itu 1 Korintus 6 ayat 18 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari perjabulan, perzinahan. Jauhkanlah dirimu karena berbahaya. Dosa ini adalah dosa khusus. Kita lihat selanjutnya. Pertama adalah tidak ikut arus. Yang kedua adalah tetap maju terus. Ini penting. Biarpun yang pertama tidak ikut arus, tapi kalau kemudian berhenti setengah jalan, ya tidak menjadi apa-apa. Tetapi history maker tidak ikut arus dan dia terus maju bersama dengan Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf mendapat penglihatan atau mendapat mimpi dari Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada Yusuf. Nah, demikian juga biarpun kita tidak dapat mimpi, kita tidak mendapat nubuatan, kita tidak mendapat penglihatan umpamanya, tapi kita punya janji Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10. Kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Yusuf, Tuhan juga punya yang luar biasa kepada saya, kepada saudara. Karena itu kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap kita, kalau kita sudah lahir baru, kita percaya kepada Tuhan, kita tinggalkan dosa-dosa kita, maka Tuhan punya satu planning yang luar biasa kepada setiap saudara. Bahkan Tuhan juga punya rencana buat keluarga kita. Sebab ketika kita diselamatkan, itu bukan hanya kita sendiri. Tuhan punya planning, seluruh keluarga, bahkan keluarga besar kita juga mau diselamatkan lewat kita. Luar biasa janji Tuhan ini. Karena itu kita harus tetap maju, harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan memberikan paket rencana Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Kalau kita diciptakan, kita diselamatkan, kita diampuni, kita lahir baru, itu Tuhan sudah sediakan satu paket rencana yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan. Jangan disia-siakan. Jangan kemudian malah dirusak. Biarpun mungkin hari-hari ini kita mengalami pandemi. Mungkin toko lagi sepi, keuangan lagi seret. Rasanya aduh percuma ya sudah berdoa. Kok Tuhan belum jawab, Tuhan belum tolong. Terus maju. Kita lihat, pandang saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau kita bisa menangkap rencana Allah, kita akan jalan terus, tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pastikan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Karena itu jangan setengah jalan. Terus maju, pantang mundur. Lihat janji-janji Tuhan bisa menangkap rencana Allah yang luar biasa. Dan kemudian kalau kita mau maju terus, harus tinggalkan zona nyaman. Seperti Yusuf tinggal bersama dengan Bapak Yakub. Mungkin Yakub ini dimanja. Ya, Alkitab menceritakan bahwa Yakub ini lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya.
Ya, mungkin ini menjadi anak kesayangan, anak emas. Kalau Yusuf minta apa segera diberi. Ya, karena Yusuf ini lahir dari istri Rahel, istri yang tercinta dari Yakub. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain itu dari istri yang lain. Nah, kalau Yusuf hanya tinggal terus di rumah Yakub, apa yang terjadi? Yusuf tidak jadi apa-apa. Kalau Yusuf terus ada di rumah Bapak Yakub, Yusuf tidak akan pernah ada di Mesir. Yusuf tidak akan pernah bisa menyelamatkan bangsa Mesir. Dan Yusuf tidak jadi apa-apa. Karena itu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Yusuf. Karena itu Yusuf tanda kutip dipaksa atau terpaksa keluar dari zona nyaman ini. Ini memang daging tidak enak. Mulai dibenci oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Dijual kepada orang Median. Kemudian sampai ke Mesir menjadi budak di rumah Firaun. Di rumah Potifar. Macam-macam. Ya, penderitaan. Rasanya menyakitkan dagingnya. Tapi ini proses. Yusuf mau diproses terus. Dan hidup Yusuf menjadi indah. Segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara mengalami sesuatu proses. Jangan takut, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita lihat, Yusuf ini ya bisa tahan menderita. Ketika dia mendapat mimpi, itu berumur 17 tahun. Dan kemudian dia dimasukkan ya pada umur 17 tahun kira-kira. Dan kemudian sampai lama baru Yusuf umur 30 tahun. Baru diangkat keluar dari penjara menjadi wakil Firaun. Jadi ada waktu kira-kira 13 tahun. Yusuf menderita. Ini waktu yang sangat lama. Mana janji Tuhan? Tuhan kan sudah punya mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi orang yang indah. Tapi mana justru ya dia masuk dalam sumur, kemudian jadi budak, masuk penjara. Bisa saja Yusuf protes dan berhenti imannya. Tapi Yusuf terus tahan, dia tahan untuk menderita. Di dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 22 dikatakan, buah roh salah satu itu adalah kesabaran. Kesabaran, bahasa Inggrisnya adalah long suffering. Kesabaran, artinya panjang sabar. Jadi sabar ketika menderita. Kadang-kadang kita ketika mengalami masalah, ya, tidak berhenti-berhenti. Bertubi-tubi, sampai kapan ini selesainya? Seperti pandemi ini, kita sudah 6 bulan. Kapan ya berhenti? Kapan virus corona ini reda? Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang sampai tahun 2021. Aduh begitu lama, rasanya begitu capek. Sedangkan keuangan ini terus tambah lama tambah menurun. Uang kontrakan sudah habis, ya, uang sekolah tidak bisa bayar, macam-macam. Kapan ini? Tapi kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kita bisa diberi panjang sabar. Satu kali ketika orang tua saya sakit, ya di rumah sakit sampai 2 bulan. Ya, ayah saya sakit 2 bulan. Dalam hati saya juga, Tuhan sampai kapan nih? Capek, 2 bulan. Pekerjaan jadi kacau, rumah tangga, jadwal-jadwal semua, juga keuangan. Aduh, hari demi hari kami lewati, minggu demi minggu, terus pergi besuk ke rumah sakit selama 2 bulan. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan rasanya capek, Tuhan, kapan Tuhan? Tapi kami bisa melewati itu. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang memberikan panjang sabar. Dan kemudian papa saya ada di rumah, rawat jalan, itu pun juga selama 6 tahun. Tidak bisa apa-apa. 6 tahun Tuhan. Ya, keuangan kami juga, waktu kami juga tersita. Ya, tapi kami kenapa bisa sampai menjalani 6 tahun? Karena Tuhan memberikan kekuatan, panjang sabar untuk melampaui penderitaan ini. Satu kali ketika papa saya sudah percaya kepada Tuhan di hari-hari terakhirnya, dan kemudian Tuhan panggil pulang, selesailah semuanya. Kami semua bersuka cita bahwa papa saya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Inilah
Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin mengalami penderitaan yang begitu panjang, mungkin ada anak yang bandel tidak menurut, yang mungkin minggat, tidak kembali-kembali, rasanya lama. Minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan, panjang sabar, ada buah roh kesabaran. Kita akan kuat dan terus maju. Bayangkan seperti Yusuf, 13 tahun. Dia pertama adalah anak emas, tapi kemudian masuk sumur, kemudian dia di rumah Potifar, masuk penjara lagi, dan kemudian akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi wakil Firaun. Luar biasa. Kehidupan Yusuf ini naik turun dan begitu panjang, tapi dia bisa tabah, dia bisa kuat. Secara manusia tidak kuat, tapi bersama dengan Tuhan dia kuat. Paulus mengatakan, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Demikian juga, saya bukan orang kuat, tapi Tuhan yang di dalam saya menguatkan saya. Tuhan yang di dalam saudara menguatkan penderitaan saudara, sehingga saudara mampu menerobos, berhasil mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang ada. Haleluya. Kita bisa tahan menderita. Kenapa? Sebab kita melihat ada kemuliaan yang besar yang sedang menanti. Di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini kita mengalami penderitaan sekarang di dunia ini. Tapi ini belum apa-apa kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Baik di dunia ini, apalagi nanti di sorga. Kemuliaan yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa. Terus maju. Kita bisa tahan, menderita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada pokok yang ketiga, kunci yang ketiga adalah tangan Tuhan menyertai. Nah, tangan Tuhan menyertai Yusuf ini. Ya, tangan penyertaan Tuhan ini adalah kunci keberhasilan. Sehingga apa yang diperbuat itu menjadi berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi apa yang dikerjakan itu berhasil karena tangan penyertaan kita. Kita berdoa supaya Tuhan sertai pekerjaan saya. Mungkin Bapak Ibu ketika pandemi ini sudah tidak punya pekerjaan. Tapi Tuhan ingatkan, coba buka ini. Saudara ikuti saja. Kemudian saudara mungkin usaha apa, saya tidak tahu. Ya, minta Tuhan sertai. Kalau Tuhan sertai, apa saja yang kita perbuat itu menjadi berhasil. Ini tangan perkenanan Tuhan membuat kita selalu berhasil. Di dalam Kejadian 39 ayat 21 dan 23 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Ya, tangan Tuhan ini seperti doa Yabes. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, engkau yang memperluas daerahku. Biarlah tanganmu menyertai aku. Kita butuh penyertaan Tuhan. Jangan bilang, oh saya hebat, saya pinter, saya bisa. Pasti saya berhasil. Nanti akan kecewa, nanti akan gagal. Kemudian Yusuf mendapat kepercayaan penuh. Luar biasa. Potifar ini bisa percaya penuh. Ketika Potifar lihat Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan itu membuat Yusuf berhasil, lalu kemudian dalam ayat 4, Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Ya, Yusuf mendapat kepercayaan penuh atas rumah Potifar, atas aset Potifar, mendapat kepercayaan penuh, diserahkan semua. Ya, dia berkuasa di rumah tersebut, luar biasa.
Ya, inilah Yusuf mendapat kepercayaan penuh. Juga ketika dia ada di penjara pun, kepala penjara juga percaya. Bayangkan, kepala penjara bisa mempercayakan semua tawanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Semua pekerjaan yang harus dilakukan itu biasa diserahkan kepada Yusuf. Kalau umpamanya ada tawanan orang penjara yang lari, yang harus tanggung jawab siapa? Kepala penjara. Nyawa ganti nyawa. Tapi kalau kepala penjaranya bisa sampai percaya kepada Yusuf, ini luar biasa. Ya, Yusuf mendapat kepercayaan penuh. Dan tangan Tuhan menyertai. Yusuf mendapat karunia roh. Di mana Yusuf mendapat mimpi tentang kehidupannya, masa depannya. Dia mimpi sampai 2 kali. Dan ketika di penjara, Yusuf juga bisa mengartikan 2 pegawai raja yang ada dalam tahanan tersebut sedang bermimpi. Yusuf juga bisa mengartikan 2 mimpi tersebut. Dan ketika Raja Firaun mimpi sampai 2 kali, Yusuf pun juga bisa mengartikan. Yusuf mengatakan bukan karena dia bisa, tapi itu karena karunia Tuhan. Luar biasa. Kalau tangan Tuhan menyertai, kita juga mungkin bingung harus berbuat apa, ya. Bingung, kemudian masalah bertubi-tubi, rasanya tidak mampu. Tapi Tuhan sertai, tangan Tuhan menyertai, dan Tuhan juga apa? Memberikan karunia roh kepada kita. Juga di dalam pekerjaan, mungkin kadang bingung harus berbuat apa. Satu kali di dalam pekerjaan saya, itu dalam satu meeting, kemudian dibicarakan satu proses produksi. Pada waktu itu manajer A, manajer B punya usul begini, langkah A, B, C, D, E. Gitu. Kemudian ada usul yang begini. Ya, saya pada waktu itu diam saja. Tapi hati saya tidak enak. Saya tahu itu langkah yang terlalu berbelit-belit. Saya diam saja, tapi saya berdoa. Ya, aduh, apa Tuhan? Saya berdoa demikian. Ya, tapi saya tidak tahu. Tapi ya saya tahu itu langkah yang terlalu banyak langkah yang harus dijalani. Kemudian ketika rapat hampir mau ditutup, Tuhan, apa Tuhan? Ketika rapat hampir selesai, tiba-tiba Tuhan memberikan ide kepada saya. Luar biasa. Kalau hampir disepakati, proses produksi adalah A, B, C, D, E. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberi hikmat kepada saya, bisa melangkah dari A, C, E. Kalau tadi usulnya itu 5 langkah, tapi Tuhan bisa memberi ide kepada saya hanya 3 langkah. Lalu peserta rapat itu semua ya kagum. Mereka iya ya, kenapa kita harus melakukan 5 langkah? Makin banyak langkah yang harus dilalui, berarti apa? Waktunya makin lama. Proses produksinya makin berbelit-belit. Itu juga menyangkut soal uang, tenaga kerja, dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya 3 langkah ini, maka kemudian ini proses produksinya menjadi lebih cepat. Bisa menghemat tenaga kerja juga demikian. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini bukan saya. Buktinya sejak rapat tadi saya diam saja. Tuhan apa? Di akhir rapat saya bisa bilang, proses produksi ini adalah A, C, E. Luar biasa. Ini bukan untuk saya saja. Untuk saudara-saudara semua. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan sertai pekerjaanku Tuhan. Tuhan sertai pelayananku Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia roh, hikmat, akal budi, penyertaannya, sehingga kita menjadi berhasil. Yusuf berhasil, saya berhasil, saudara juga berhasil. Istimewa di akhir zaman. Tuhan akan perlengkapi umat Tuhan dengan 9 karunia roh. Dan Tuhan akan menyempurnakan tubuh Kristus dengan 5 jabatan. Luar biasa. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah tidak timbul kepahitan. Nah, ini Yusuf ini pokok yang kelima ini penting saudara. Tidak timbul kepahitan. Sebab kalau orang itu benci, marah, dendam, tidak bisa jadi apa-apa. Bahkan mungkin bisa sakit migrain, sakit kepala, kemudian mungkin darah tinggi, stroke, macam-macam. Itu karena apa? Dendam.
Karena itu kita tinggalkan semuanya. Yusuf bisa mengampuni orang yang menjualnya. Seharusnya kakak-kakaknya ini melindungi, tapi justru dimasukkan dalam sumur. Yusuf tidak benci. Yusuf bisa mengampuni. Yusuf bisa bebas. Sebenarnya Yusuf bisa marah dan kemudian sakit hati, tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tahu ini rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita cuma lihat sepenggal, rasanya marah, rasanya kepingin membalas. Orang itu kok jahat, saya tidak salah apa-apa, enaknya saya lawan, saya balas. Kita tidak dapat apa-apa. Tuhan lepas tangan. Tapi kalau kita mau ampuni, Tuhan ampuni orang tersebut. Jangan membalas. Justru kita berbuat kebaikan. Seperti Yusuf. Demikian juga, saya pun juga beberapa kali mengalami disakiti. Aduh rasanya kepingin membalas. Hati rasanya kepingin memberontak. Tapi Tuhan katakan ampuni. Engkau sudah diampuni, sekarang ampuni orang yang bersalah kepadamu. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Kalau kita benci dan dendam kepada satu orang, dosa-dosa kita yang sudah diampuni, itu muncul kembali. Lalu kemudian binasa dalam neraka. Biar kita ampuni. Bahkan firman Tuhan katakan berbuat kebaikan. Membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Seperti Yusuf. Yusuf berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Tidak balas dendam. Bahkan bisa memelihara keturunan Yakub ini dipelihara semuanya oleh Yusuf. Luar biasa. Kita lihat. Bisa mengampuni orang yang menjualnya. Ya, di dalam Kejadian 45 ayat 7-8 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf tahu bahwa ini masuk dalam rencana Tuhan. Kalau dia jalan dulu ke Mesir, artinya Tuhan punya rencana untuk memelihara keluarga Bapak Yakub. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mengerti ini rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau dipikir sakitnya, Yusuf tidak jadi apa-apa. Tapi Yusuf melihat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Ampuni orang-orang yang bersalah. Mungkin itu keluarga, mungkin itu pimpinan, mungkin itu pegawai. Ampuni. Demikian juga Yusuf bisa mengampuni orang yang memfitnahnya. Istri Potifar memfitnah. Akhirnya Bapak Potifar memasukkan Yusuf dalam penjara. Tapi Yusuf tidak sakit hati. Tidak ada akar pahit di dalam dirinya. Ya. Yusuf bisa menderita karena kebenaran. Ya. Kalau umpamanya Yusuf mau menuruti perbuatan Nyonya Potifar, dia bisa bersenang-senang. Tapi justru dia menolak. Karena dia menolak, dia harus masuk penjara. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan atas diri Yusuf. Yusuf tidak balas dendam. Ketika satu kali Yusuf ada di puncak, jabatannya begitu tinggi, jabatannya itu jauh lebih tinggi daripada jabatan Potifar, Yusuf tidak balas dendam. Bisa saja, mana Bapak Potifar, mana Nyonya Potifar, sini dipanggil. Kemudian dibeberkan semuanya, kemudian dimasukkan penjara. Bisa saja, Yusuf bisa balas itu. Tapi Yusuf berbuat kebaikan. Bisa mengampuni orang yang memfitnahnya. Memang sakit, tapi kita mau. Kemudian Yusuf juga mengampuni orang yang melupakannya. Kelihatannya sederhana. Ketika Yusuf berpesan kepada juru minuman, kalau engkau sudah sampai ke posisimu, ceritakan kepada Firaun bahwa saya ini tidak bersalah apa-apa. Ternyata juru minuman itu lupa, tidak bilang kalau Yusuf ini masuk penjara bukan karena salahnya. Yusuf bisa kecewa secara manusia.
Memang kalau kita berharap kepada Tuhan bisa kecewa. Oh titip, kalau ada kerjaan ya, kita terlalu berharap pada orang itu. Kita bisa kecewa. Kita boleh titip mungkin kalau ada lamaran pekerjaan di perusahaan ini sekarang memang sulit. Tidak apa-apa saudara, silakan. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada orang tersebut, nanti kecewa. Mungkin ada famili kita yang kaya, sedangkan kita mengalami kesulitan. Kita berharap kapan ya orang itu, famili saya bisa tolong saya. Itu loh mobilnya banyak, rumahnya banyak. Saat corona seperti ini kok enggak ingat sama saya. Ini kontrakan hampir habis, lalu ingat-ingat. Lalu kecewa. Jangan berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf kembali lagi berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ada harapan di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf tertolong tepat pada waktunya. Biarpun kelihatannya mundur 2 tahun. Tapi itu tepat, saat yang tepat. Pada waktu itu Firaun bermimpi. Umpamanya 2 tahun sebelumnya juru minuman itu menceritakan kepada Firaun, mungkin tidak terjadi apa-apa. Karena memang Firaun pada waktu itu tidak membutuhkan apa-apa. Tapi tepat 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Itu adalah saat yang tepat, luar biasa. Sehingga juru minuman bisa menceritakan bahwa ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun tersebut. Luar biasa. Kalau kita mau mengampuni, ya seperti Yusuf bisa kecewa. Kecewa ini juga satu sikap yang tidak baik. Karena sikap kecewa ini bisa menggerogoti. Wah, wis percuma orang itu. Kemudian kita merasa tidak senang. Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya, ampuni saja. Mungkin orang itu tidak menolong kita, tidak apa-apa. Jangan kecewa. Kita berharap kepada Tuhan. Kita juga mengampuni orang yang mengkhianati kita. Kita juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita mengampuni rasanya lemah. Enak saja dia berbuat gitu. Aku yang payah. Aku yang sakit, aku yang menderita, enak saja. Apalagi firman Tuhan katakan, doakan, berkati, enak saja. Tapi kalau kita mau menjalankan firman Tuhan, kita ampuni Tuhan. Tuhan berkati. Maka berkat Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita. Kelihatannya mengampuni itu sesuatu yang lemah. Tapi di situ kekuatan Allah. Luar biasa. Kalau kita mengampuni, hati kita bisa plong. Luar biasa. Satu kali ketika ada satu masalah, saya difitnah atau dituduh ya untuk berbuat satu korupsi. Ya, hati saya mangkel, hati saya marah. Ya, saya tidak berbuat demikian. Ya, hati saya rasanya gelap. Hati saya kepingin membalas, kepingin membela diri. Saya tidak berbuat demikian. Tapi Tuhan ingatkan saya. Tuhan kemudian menerangkan dalam pikiran saya. Hati saya memang berontak. Enaknya orang itu dibalas. Saya tidak salah kok dibilangi demikian. Awas kamu. Ini membara terus. Tetapi Tuhan berfirman terus dalam hati saya. Ampuni, ampuni, ampuni. Sampai satu kali lewat 2 hari atau 3 hari. Tuhan ampuni orang tersebut. Tuhan aku memberkati, aku doakan. Luar biasa. Apa yang terjadi? Kemudian orang itu tahu bahwa saya tidak berbuat sesuatu yang seperti yang dituduhkan. Tuhan yang bela saya. Mungkin kita orang kecil, kita tidak bisa memberontak, kita tidak bisa membela diri. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang membela kita. Jangan ikut membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau orang membalas, dia akan kemudian dia marah, dia benci, akhirnya dua-dua kemudian dihukum Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang saudara-saudara, Yusuf ini merekah-rekahkan.
sesuatu yang jelek untuk Yusuf. Tapi sama Tuhan itu dibalik menjadi kebajikan. Mungkin Yusuf dikhianati, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, rasanya menderita. Tapi oleh Tuhan ini akses menuju istana Firaun. Luar biasa. Ketika Yusuf ada di penjara, ini sudah lebih dekat, selangkah lebih dekat dengan tahta Firaun. Karena itu jangan hanya melihat sepenggal. Aduh ndak enak, aduh rasanya ndak kuat, aduh menderita, aduh kepengen berontak. Jangan lihat cuma sepenggal. Tapi saudara bisa melihat ini satu rencana yang luar biasa. Seperti gambar setrimin, seorang nenek atau ibu biasanya suka setrimin. Itu ada benang biru, benang merah, ada benang hitam. Rasanya ruwet sekali. Si cucunya cuma lihat dari bawah. Nenek ini buat apa? Ini buat satu gambar pemandangan yang bagus. Mana itu Nek? Ya, dia lihat dari bawah. Ada benang hitam, benang putih, benang merah dan sebagainya. Nanti tunggu saja kalau gambar ini sudah selesai, kamu bisa lihat gambar yang bagus. Si cucunya cuma lihat dari bawah, ya lihat benang-benang, ya. Dia tidak mengerti apa yang digambar. Tapi ketika sudah selesai, ya ini lihat. Cucunya lihat gambar yang bagus di streaming tersebut. Memang ada warna merah, warna putih, biru, kuning, orange, ada benang hitam, macam-macam. Tapi ini menjadi satu gambar yang luar biasa. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang ada benang hitam melewati hidup kita. Rasanya Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Tuhan, rasanya aku menderita Tuhan. Aduh rasanya Tuhan, bangkrut aku Tuhan. Rasanya mati nih. Jangan kata-kata sia-sia. Jangan cuma lihat sepenggal ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, saudara. Tangan Tuhan berserta dengan kita. Ketika kita ada di dalam lembah air mata, kata Mazmur, Tuhan akan rubah menjadi mata air. Sukacita, kemenangan. Segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Orang bisa merekah-rekahkan yang jahat, tapi sama Tuhan dibalik. Iblis bisa memberikan sesuatu yang jelek, tapi oleh Tuhan dirubah menjadi kebajikan luar biasa. Dan ketika kita pulang ke surga, kita melihat gambar hidup kita lengkap, begitu indah. Tuhan, terima kasih. Kalau saya menoleh ke belakang hidup saya, Tuhan terima kasih. Saya bukan orang kaya, tetapi saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Itu semua karena Tuhan. Seberapa saudara-saudara tahu kehidupan saya 50 tahun yang lalu. Saya bukan apa-apa. Mungkin di antara saudara tahu saya 25 tahun yang lalu. Saya pun bukan siapa-siapa. Sekarang pun saya juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya itu semua karena Tuhan. Tuhan memberkati saya, Tuhan juga memberkati saudara. Tuhan memberikan kemenangan kepada saya, Tuhan juga memberikan kemenangan kepada setiap kita. Kita orang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kelima, tetap pegang komitmen. Ini penting. Ketika Yusuf sudah di puncak, Yusuf harus pegang komitmennya. Ketika dia belum jadi apa-apa, Yusuf sungguh-sungguh tidak ikut arus. Tapi ketika Yusuf ada di puncak, dia juga tidak boleh ikut arus. Dia harus punya pendirian yang teguh. Sama. Seperti ketika dia belum jadi apa-apa, dia punya pendirian yang teguh. Tidak mau ikut saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Demikian juga ketika dia sudah di istana. Teman-temannya, kemudian orang-orang di sekelilingnya, itu petinggi-petinggi, itu bisa mengajak hal-hal yang jelek. Semua kemewahan di istana, Yusuf bisa lupa. Tapi Yusuf tidak takabur. Yusuf ingat kepada Tuhan. Biarpun di Mesir itu begitu indah, begitu mewah. Ini negeri yang maju. Tapi Yusuf tetap ingat Tuhan. Dia ingat tanah perjanjian. Bisa saja kemudian Yusuf lupa kepada Tuhan. Yusuf tetap ingat. Yusuf
bilang kepada anak-anak semua, kalau saya mati, tulang-tulangnya jangan dikubur di Mesir. Nanti satu kali Tuhan ingat kepada bangsa Israel untuk keluar dan kembali ke tanah Kanaan. Jangan lupa, tulang-tulangku dibawa dan dikubur di tanah Kanaan. Yusuf biarpun ada di Mesir, begitu mewah, begitu mapan, tapi Yusuf ingat tanah perjanjian. Dia tidak lupa. Demikian juga kita, kalau kita sudah di posisi puncak, Tuhan sudah memberkati. Jangan kemudian, ya Tuhan sekarang sudah memberkati saya. Lalu lupa dengan siapa yang memberi berkat kepada kita selama ini. Jangan lupa, saudara, kita punya pendirian yang teguh. Kemudian Yusuf juga punya integritas yang kuat. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, dia bisa dipercaya. Ketika Yusuf di penjara, di dalam penjara maksudnya, Yusuf bisa dipercaya. Sekarang Yusuf menguasai seluruh tanah Mesir. Yusuf bisa dipercaya dan dia tidak korupsi. Kalau dulu pada waktu di rumah Potifar bisa mencuri sedikit-sedikit, Yusuf tidak mau. Dia punya integritas yang kuat. Yusuf yang sama ini adalah Yusuf yang sekarang ada di puncak. Dia tetap jujur. Bisa saja Yusuf korupsi dan korupsinya bisa banyak. Sebab dia sekarang pegang seluruh tanah Mesir dan aset Mesir. Bahkan ketika orang-orang Mesir itu membeli gandum, ya, uangnya semua masuk ke Yusuf, ke kas negara. Dan kemudian apa yang terjadi ketika orang-orang itu habis uangnya, mereka menjual tanahnya, dijual semua. Sehingga tanah di Mesir itu menjadi milik negara. Ketika itu sudah dijual semua, orang-orang mau beli gandum bagaimana? Mereka kemudian menjual dirinya, menjadi hamba, menjadi budak. Jadi ketika masa kelaparan itu, seluruh uang Mesir itu masuk ke istana. Seluruh tanah di Mesir itu dikuasai oleh negara. Dan kemudian seluruh orang-orang rakyat di Mesir itu semua menjadi budak. Begitu besar kekuasaannya Yusuf. Tapi Yusuf tetap ingat Tuhan, dia tetap sungguh-sungguh, dia tidak korupsi. Luar biasa. Yusuf tetap punya integritas yang kuat. Dia kemudian ketika sudah di Mesir, sudah di puncak, ya, dia tetap punya standar moralitas. Yusuf, saudara, istrinya cuma satu dan tetap satu. Sampai terakhir tetap satu. Bisa saja kalau dia sudah mulai kaya, bisa tambah istri. Orang biasanya kemudian sudah tambah kaya, tambah istri lagi. Tambah kaya, tambah istri lagi. Tambah kaya, tambah istri lagi. Sampai seperti Salomo. Salomo begitu kaya dan kemudian punya 1000 istri. Yusuf begitu kaya, tapi dia tidak mau main-main. Dia punya standar moralitas. Biarpun dia lihat bapaknya punya istri 4. Mungkin dia melihat orang-orang perjanjian lama, orang-orang wasiat lama, tanda kutip diizinkan. Sebenarnya Tuhan tidak setuju. Orang-orang perjanjian lama ada yang beristri lebih dari 1. Ya, kita lihat juga Abraham juga dan beberapa lagi yang lain. Tetapi Yusuf tidak mau. Yusuf secara fisik ada di perjanjian lama. Tapi secara rohani dia ada di perjanjian baru. Yusuf punya kesempatan punya istri banyak. Tapi dia menjaga hidup kesucian. Yusuf tetap konsisten. Karena itu ini pokok yang kelima. Yusuf tetap pegang komitmen. Ya, dia tetap berjanji. Dia tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biasanya orang kalau sudah ada di puncak lupa, ya, kemudian berbuat jahat dan kemudian lupa kepada Tuhan dan kemudian tidak jadi apa-apa. Sebagai rangkuman kita bisa melihat yang pertama adalah tidak ikut arus. Tidak ikut arus ini penting. Ini pokok yang utama. Kalau kita mau menjadi history maker, jangan ikut tren-tren dunia. Tren dunia hidup dalam dosa. Kita tidak mau. Kita tetap jaga kesucian. Punya standar moralitas yang kuat, saudara. Mungkin di HP kita banyak tawaran-tawaran. Jangan kemudian kita
masuk dan terjerat. Kita tidak ikut arus. Yang kedua, saudara, tetap terus maju. Mungkin penderitaan begitu banyak, tapi kalau kita menangkap rencana Tuhan dalam hidup kita, kita bisa tahan menderita. Biarpun lama, seperti Yusuf 13 tahun, kita bisa kuat. Sebab kita tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Kita tinggalkan zona nyaman kita. Mungkin itu zona nyaman secara jasmani. Sudah kaya, sudah mapan, sudah enak, anak-anak sudah besar semua, sudah menikah. Lalu kemudian rohani menjadi suam-suam, bangkit. Atau juga zona nyaman secara rohani. Saya sudah rohani kok. Saya sudah berbuat baik. Pelayanan saya sudah banyak. Pelayanan saya sudah diurapi Tuhan. Saya sudah dipakai oleh Tuhan. Lalu menikmati zona nyaman ini. Kalau kita menikmati zona nyaman ini, maka rencana Tuhan berhenti. Stop sampai di situ. Kita tinggalkan zona nyaman. Sebab Tuhan punya rencana jauh lebih besar, jauh lebih indah. Terus maju. Haleluya. Yang ketiga, biar kita serahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertai. Ini kunci keberhasilan. Kalau orang setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan tambahi dalam perkara yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Seperti Yusuf. Sampai Firaun percaya penuh kepada Yusuf. Allah memberikan kepercayaan penuh kepada saya, kepada saudara. Tuhan akan memberikan karunia-karunia roh. Di saat terjepit, saat terdesak, Tuhan akan munculkan karunia, hikmat, akal budi. Luar biasa. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kita untuk terus melaju dalam rencananya. Kalau mungkin ada sakit hati, tinggalkan semua. Ampuni, lepaskan. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ampuni. Mungkin rasanya berat. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Ya, saya pun juga tidak mampu untuk mengampuni orang yang menuduh saya. Saya tidak mampu. Tapi saya mau. Saya mau Tuhan mengampuni. Disitulah Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan. Saya bisa mengampuni. Saudara, mungkin menit-menit ini Tuhan sedang berbicara. Ada orang yang terus menyakiti. Mungkin itu tetangga saudara. Ampuni. Jangan dimasukkan dalam hati. Mungkin itu saudara yang terus menjengkelkan. Ampuni. Lepaskan itu. Atau orang yang memfitnah saudara. Orang yang mengecewakan. Ampuni. Seperti saya ketika mengampuni. Itu pikiran saya plong. Hati saya rasanya begitu gelap. Tapi ketika saya, Tuhan ampuni orang tersebut. Maka hati saya plong. Menit-menit ini Tuhan bekerja di ruang dengar saudara. Ampuni. Tuhan akan melanjutkan rencananya. Dan yang kelima, tetap pegang komitmen. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, tetap punya pendirian yang teguh. Jangan goyah. Mungkin teman-teman kita sekarang adalah teman orang-orang terkenal. Kawan-kawan kita, itulah orang-orang kaya. Orang-orang yang hidupnya glamor, hidup di dalam perjinahan, lalu mengajak-ngajak kita. Tolak. Kita punya standar moralitas sesuai dengan firman Tuhan. Justru Tuhan memakai kita untuk memenangkan teman-teman kita, kawan-kawan kita. Supaya mereka pun percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Kesimpulannya saudara, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau menjadi history maker, jangan bilang itu papa mama saya dulu yang harus sungguh-sungguh. Tuhan bilang mulai diri sendiri. Kalau saudara mau menjadi history maker,
Jangan bilang, itu pemimpin rohani saya harus dulu yang berubah. Diri kita. Kita tidak bisa merubah bangsa ini. Kita tidak bisa merubah rumah tangga kita. Tapi Tuhan minta kita merubah diri kita sendiri. Ketika kita berubah, maka sekeliling kita juga akan berubah. Kita menjadi history maker, luar biasa. Yang kedua, mulai dari sekarang. Jangan menunda, oh nanti saja, kapan-kapan, toh masih ada waktu. Ukuran waktu di dalam Alkitab mengatakan, hari ini. Tuhan katakan, hari ini, kalau engkau mendengar firman Tuhan, berubah. Kita adalah history maker. Jangan tunda besok. Kalau Tuhan menyuruh engkau bertobat, tinggalkan percabulan perzinanmu. Tinggalkan. Detik ini juga. Karena ukuran waktunya Tuhan adalah hari ini. Jangan keraskan. Mungkin ada yang sulit untuk mengampuni. Detik ini juga ampuni. Maka sakit penyakit saudara juga otomatis disembuhkan. Mulai sekarang. Dan mulailah hal-hal yang sederhana. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita bersaksi, kita hidup suci. Lakukan. Sebab ini kuncinya saudara. Kunci kita menjadi history maker. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang. Mulai dari hal-hal sederhana. Nanti Tuhan akan ajak kita. Tuntun kita kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang luar biasa. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang indah. Kalau Yusuf menjadi history maker. Menyelamatkan bangsa Mesir. Menyelamatkan keturunan Yakub. Menyelamatkan silsilah Kristus. Di akhir khotbah ini. Bukan hanya Yusuf yang menjadi history maker. Tetapi saya juga history maker. Saudara juga history maker. Dan kita semua history maker. Luar biasa. Jangan di rumah kita menjadi trouble maker. Orang yang berbuat kerusuhan, berbuat masalah. Tapi lewat firman Tuhan ini, kita menjadi history maker. Tuhan mau pakai setiap kita. Sehingga rencana hidup kita, yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, itu semuanya jadi. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyikan sama-sama lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyikan berulang-ulang refnya ini. hidupku Bapak Ibu saudara sekalian, menggenapi firman-Mu, firman Tuhan dengan jelas. tanda mujizat Mungkin ada yang terikat di dalam percabulan perzinahan. Engkau tidak akan menjadi apa-apa selama engkau terikat. Menit-menit ini lepaskan. Jadi bukti Yesus melepaskan semua dosa-dosa kita, ikatan-ikatan. hidupku. Menit-menit ini mungkin ada yang diingatkan. Hatinya penuh dengan kebencian, ingin membalas.
hatinya membara, ingin memberontak, serahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak bisa mengampuni Tuhan, aku tidak mampu mengampuni, tapi aku mau mengampuni. Mungkin saudara mengatakan mau Tuhan sambil meneteskan air mata, rasanya berat, tapi aku mau Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara. Hati saudara akan dijamah oleh Tuhan. Arahkan tangan saudara ke depan layar yang ada ikatan dalam percabulan perzinahan, yang ada ikatan dalam kebencian. Arahkan tangan. Tuhan jamah Tuhan. Seberapa anak-anakmu Tuhan yang diikat oleh setan kuasa kegelapan, oleh dosa-dosa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Ikatan-ikatan percabulan perzinahan dilepaskan oleh Tuhan. Cengkraman kebencian dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lepas. Arahkan tangan saudara. Tuhan memberikan kekuatan, kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tanganmu. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini mengalami kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan. Arahkan tangan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, seberapa anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, dalam rumah tangganya, rasanya harus minta tolong kepada siapa? Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan kepada setiap saudara yang angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong saudara. Mungkin pintu berkat tertutup, tetapi Tuhan punya jendela di langit. Kalau kita berharap, berdoa, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan buka jendela. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Menit-menit ini, terima, angkat tangan. Terima berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan. Mungkin ada yang sakit. Taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Tuhan menjamah. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya sakit penyakit sudah diambil alih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit pergi. Sakit penyakit tidak berhak tinggal dalam tubuh ini. Tubuh ini hanya milik Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Haleluya. Sekarang angkat kedua tangan. Saudara, siapa yang mau menjadi history maker? Angkat kedua tangan saudara. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama, biar rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan dengan suara yang keras. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang history maker. Bukan hanya Yusuf history maker, tapi kami, saya, kita semua menjadi history maker di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Yang diikat oleh setan Tuhan sudah lepaskan. Dosa-dosa sudah dilepaskan dan sudah diampuni. Yang mengalami kekurangan dalam keuangan Tuhan juga sudah cukupi dan Tuhan sudah beri buka jalan. Dan Tuhan yang sakit Tuhan juga sudah sembuhkan. Dan kami semua Tuhan
yang mendengarkan mau menjadi history maker. Di akhir zaman, Tuhan sedang mencari Yusuf akhir zaman. Pastikan itu saya, pastikan itu saudara, adalah Yusuf akhir zaman. Kita adalah history maker. Haleluya. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan.